Serius enggak sih? Aslinya bener-bener enggak sih? Punya niat enggak sih? Jadi enggak ada istimewanya. Mau kamu jadi warga negara asing atau tidak warga negara asing, kamu tetap menjadi buronan dan bisa ditangkap. Belum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, likes, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Hari ini saya mau membahas orang yang tahun 2016 dimasukkan Forbes sebagai salah satu orang yang terkaya di dunia. Bayangkan guys, orang terkaya di dunia yang bernama Surya Darmadi alias Apeng ternyata punya kewajiban dua sekaligus. Yang pertama, sudah ditetapkan tersangka karena kasus korupsi 54 triliun ya ini oleh KPK, tapi KPK baik hati dan tidak sombong. Jadi meskipun sudah ditetapkan tersangka, maka tidak dilakukan pencekalan atau tepatnya tidak ditahannya. Kalau ditahan kan pasti tidak mungkin itu. Memang hukum Indonesia ini beda kok ya. Undang-undang ITE jemput malam itu langsung ditahan. Ini saya baca lagi. Tapi dia juga menjadi target Jaksaan Agung. Kenapa? Dalam kasus dugaan pengalihan lahan, manipulasi pengalihan lahan. Saya tidak menyoroti itu, tapi yang berkembang saat ini adalah dia diduga lari ke luar negeri dan berpindah kewarganegaraan. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah pindah kewarganegaraannya otomatis tidak bisa dilakukan penangkapan? Oh, tidak. Jawabannya tegas. Hukum pidana kita itu menganut dua asas sekaligus. Satu, asas nasional aktif dan asas nasional pasif. Asas nasional aktif itu artinya dimanapun warga negara Indonesia itu melakukan kejahatan, dia bisa dicokok, dia bisa ditangkap dengan menggunakan hukum Indonesia. Itu terjadi misalnya pada bendahara Partai Demokrat ya, kemudian terjadi juga pada mantan pegawai Departemen Keuangan Gayus ya. Yang pertama tadi Nasarudin, yang kedua Gayus. Tapi kebetulan mereka masih warga negara Indonesia. Satu ditangkap di negara Amerika Selatan, yang satu lagi ditangkap di Singapura. Nah sekarang bagaimana dengan Apeng Surya Darmadi ini, orang yang oleh Forbes disebut orang yang terkaya, dan kenyataannya terkayanya itu hasil dari korupsi. Tapi sekarang dia sudah tinggal di Singapura. Saya tadi menyebut asas pidana kita yang kedua adalah pemberlakuannya itu, wilayahnya itu disebut asas nasional pasif. Apa maksudnya? Apakah dia orang Indonesia ataukah dia bukan orang Indonesia? Kalau dia melakukan kejahatan, dia bisa ditangkap nih, ditangkap begini dengan menggunakan asas nasional pasif, yang intinya siapapun dia, apabila kepentingan Indonesia terlibat di dalamnya, dia bisa ditangkap. Pernyataan yang sederhana itu KPK, kepolisian, ya, kejaksaan punya niat apa enggak? Sebaiknya nggak usah aja pisah-pisah. Itu kan tugasnya negara. Negara itu penegak hukumnya ada jaksa, ada polisi, ya, ada KPK, ya, dan institusi yang lain. Pertanyaannya, kenapa? Karena masyarakat sudah mencium ya banyak koruptor yang lari tanpa bisa diendus keberadaannya. Jangan-jangan dia memanfaatkan perubahan undang-undang tindak pidana korupsi, bahwa setelah 2 tahun lari ketika dalam proses penyidikan dan kemudian penyidik ini gagal merampungkan masalah, maka perkaranya bisa ditutup. Jangan-jangan itu. Tapi saya masih berprasangka baik ya, bahwa Kejaksaan Agung dan KPK tidak menggunakan itu. Tapi pertanyaannya, sebenarnya
niatnya mau nangkep enggak sih? Saya membandingkan dengan undang-undang ITE, orang bisa dituntut 5 tahun, ya. Habib Bahar Smith misalnya, kemudian banyak tokoh lain, Munarman misalnya, ya. Dengan begitu gampang, ini korupsi 54 triliun, bukan uang sedikit. Dan yang pasti orang ini raja kelapa sawit, otomatis dia yang merusak hutan juga. Jadi kalau mau fair, undang-undangnya banyak, bukan soal pengalihan lahan. Undang-undang lingkungan hidup pun juga kena. Bahkan bisa kena undang-undang yang namanya kejahatan korporasi. Perusahaannya itu memang dibentuk untuk melakukan kejahatan. Karena itu menjadi pertanyaan besar, apa benar dia tidak bisa ditangkap? Sekarang tergantung niatnya. Dengan menggunakan asas nasional pasif, karena kepentingan Indonesia ada di situnya adalah apa? Menggunakan uang negara 54 triliun merusak lingkungan sehingga mungkin barangkali menyebabkan banjir. Masa disia ongkang-ongkang seperti itu? Karena itu melalui channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani, saya ingin sampaikan supaya masyarakat juga mengkritisi. Aslinya serius enggak sih? Aslinya benar-benar enggak sih? Punya niat enggak sih? Jadi enggak ada istimewanya. Mau kamu jadi warga negara asing atau tidak warga negara asing, kamu tetap menjadi buronan dan bisa ditangkap. Yang ingin saya dengar sebenarnya adalah berita penangkapan, ya. Tetapi masyarakat mungkin sudah biasa alih-alih ditangkap. Barangkali dulu bepergiannya pun dengan lenggang kangkung, maka menjadi sebuah pertanyaan di benak kita semua. Tugas utama Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah 2, mencegah korupsi, dan yang kedua adalah recovery aset, artinya mengembalikan kerugian negara. Maka pertanyaannya dulu dicegah enggak sih? Kalau orang yang sudah ditetapkan tersangka kok lari jalan-jalan ke sana ke sini. Tetapi kasus-kasus ITE, ya, bahkan ibu-ibu, maaf itu, ibu-ibu menyusui pun dipenjarakan, ya. Sementara yang lain karena Nikita Mirzani itu aset negara, jadi tidak dipenjarakan. Memang sudah lama di Indonesia ini praktek disparitas. Apa ini disparitas? Perbedaan perlakuan dalam penanganan perkara pidana. Yang satu ditangkap, dibentukkan tim, wah luar biasa, blow up tiap hari, ya. Yang lain tidak diapa-apakan karena mungkin aset negara. Pertanyaannya, apakah Apeng Surya Darmadi ini juga masuk aset negara sebagaimana Nikita Mirzani, ya. Jadi saya pikir warga negara Indonesia dimanapun akan bahu-membahu membantu untuk menangkap. Tapi pertanyaan yang pertama yang belum dijawab itu benar-benar lari beneran atau menggunakan ketentuan yang membolehkan karena penyidikan sudah 2 tahun tak kunjung selesai, maka perkara ditutup. Artinya begini, 2019 itu yang paling konyol adalah KPK itu memiliki hak untuk menerbitkan SP3. Apa itu? Surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Keren kan itu? Koruptor tugasnya menghabiskan uang negara, KPK tugasnya menangkap uang yang menghabiskan uang negara, masa diam saja. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya berharap, ya, kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalau saya berharap kepada Pak Presiden, mungkin Pak Presiden terlalu sibuk, ya. Terlalu sibuk ngevlog sana, ngevlog sini, atau terlalu sibuk untuk mengurusi kereta cepat Jakarta-Bandung, ya, yang seharusnya selesai 2019 ternyata membengkak terus, ya, kayak gajah dientup tawon. Jadi kembali kepada Darmadi, dengan menggunakan asas nasional pasif, meskipun dia sudah menjadi warga negara asing, lebih mudah. Kerjasama dengan Interpol, perintahkan tangkap, bawa ke Indonesia, perusahaannya dibangkrutkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!